Sejak era COVID-19, maka semakin banyak orang yang menyadari bahwa bekerja itu nggak harus selalu di kantor. Sistem kerja remote ini tuh yang awalnya diterapkan karena pandemi, makin lama kesini makin banyak dipertahankan oleh beberapa perusahaan. Dan untuk mendukung akan sistem kerja ini, maka perangkat seperti laptop tuh menjadi sangat-sangat krusial dan pokoknya penting banget. Namun, Pichel nggak akan ngebahas laptop itu sendiri, melainkan sebuah perangkat pendukung yang menawarkan fungsionalitas tambahan buat laptop. Apalagi mengingat tren saat ini di mana banyak banget tuh fitur-fitur ataupun port yang dihilangkan dari sebuah laptop, khususnya memang yang dikorbankan adalah jumlah port yang disediakan. Dan karena itu perangkat yang mau kita bahas kali ini tuh hadir buat mengisi akan kekosongan tersebut. Dan yang menarik, alat ini menawarkan fungsi yang memang nggak cuma sekedar menambahkan port, tapi ada fitur-fitur tambahan lagi. Ya, daripada teman-teman penasaran, mending kita akan lihat sama-sama aja. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan pada video kali ini kita akan membahas sebuah device yang namanya Hugibis Mini Monitor USB-C Docking Station. Panjang juga ya namanya ya. Dan teman-teman kalau misalnya langsung lihat ini sebenarnya sudah langsung kelihatan lah ya. Ini produk apaan? Jadi ini adalah perpaduan antara mini monitor dan juga USB hub. Dan saking uniknya kita nanti akan bedah apakah ini lebih condong kepada mini monitor yang dilengkapi hub atau justru hub yang dilengkapi dengan fitur mini monitor. Ya, nanti seperti biasa Pichel akan mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan seperti tadi dan kita akan bahas juga mulai dari proses unboxing, desain dan build quality hingga spesifikasi dan fitur lengkap yang ditawarkan. Apakah memang produk ini layak beli atau hanya sekedar gimmick-gimmick yang menyasar orang-orang berduit aja. Jadi mending langsung kita mulai aja reviewnya. Secara umum maka produk ini sendiri tuh dikemas dalam kotak karton tebal dengan finishing matte doff. Dan kesan premium langsung terasa berkat dominasi warna putih bersih yang dipadukan dengan aksen abu-abu dan juga biru pada teks serta gambarnya. Di bagian depan kotak nanti terlihat visual produk, nama brand dan juga nama produknya itu sendiri. Desainnya pun juga sangat sederhana, bahkan bisa dibilang minim elemen dan juga clean banget. Pindah ke sisi samping nanti kita akan menemukan ikon-ikon yang mewakili fitur utama produk yang tentunya akan kita bahas lebih lanjut nanti. Sementara itu, sisi samping yang satunya ini hanya menampilkan tulisan Mandarin yang setelah diterjemahkan berarti PC Secondary Screen plus Docking Station. Sementara kalau kita beralih ke bagian atas kotak, nanti ini dibiarkan polos tanpa gambar ataupun tulisan apapun. Sementara di bagian bawah nanti hanya tertera tulisan Hugibis berwarna abu-abu. Dan yang terakhir pada bagian belakang kotak kemasan nanti juga dilengkapi nih dengan informasi yang memang menurut Pichel tergolong cukup lengkap. Karena di sini nanti terdapat preview penggunaan produk yang menunjukkan bahwa alat ini sedang digunakan bersama dengan sebuah MacBook. Selain itu ada juga informasi lainnya mengenai produk ini dalam bahasa Mandarin dan juga dalam bahasa Inggris. Serta nggak lupa juga ada detail sertifikasi dan juga sebuah barcode. Dan ketika Pichel coba buka akan isi kemasannya, maka nanti tergolong simple banget nih. Karena di sini terdapat satu unit produk Hugibis Mini Monitor Docking Station-nya. Kemudian ada satu kabel USB Type-C kepada USB Type-C sepanjang 1 meter, yang salah satu ujungnya sudah dilengkapi dengan konverter USB Type-C kepada USB Type-A. Satu buah tatakan ataupun stand silicone pad untuk menopang akan si monitornya ini sendiri. Serta nggak ketinggalan, user manual. Overall memang kesan unboxingnya tuh premium banget. Isinya sesuai fungsionalitas banget dan nggak ada yang aneh-aneh. Jadi oleh karena itu kita mending langsung move on aja ke bagian desain. Nah, first impression Pichel dari produk ini sendiri sih memang kelihatan banget itu. Ngasih vibe seperti satu set PC yang jadul. Yang kayak model tiduran gitu ya, yang dimana dia masih pakai floppy disk yang besar tuh, yang 5,25 inci. Apalagi bagian displaynya tuh dibuat ala-ala CRT tabung gitu. Meskipun realnya harusnya bisa tipis banget gitu ya, karena kan dia pakai LED IPS panel gitu. Dan dengan gaya PC retro kayak tadi, setiap port-port yang terdapat di body itu makin jadi pemanis desain buat produk ini sendiri. Cakep banget emang. Pichel aja ngerasa kalau ini nggak perlu dihidupin aja, ini udah jadi pajangan yang oke sebenarnya buat di meja kita. Dan beralih ke bagian material, nanti produk ini sepenuhnya menggunakan plastik ABS buat bodinya. Ya jelas lah ya, kalau nggak plastik ABS kan akan terlalu overkill sih menurut Pichel produknya. Dan nanti desainnya sendiri memiliki lapisan matte doff sebagai finishingnya. Dan karena itu produk ini pun juga terlihat tampak lebih kokoh karena tidak terlihat sama sekali baut di seluruh sekujur akan body dari device ini sendiri. Dan ini membuat build quality-nya tuh berasa kayak padet, mantap gitu loh, kayak dipegang tuh kayak kokoh gitu. Nah, secara khusus kita akan bedah satu-satu dari sisi bagian desainnya. Dimana di bagian paling depan nanti terdapat layar panel IPS berukuran 3,5 inci dengan kode DRS2555 dengan native resolution di 960x640 pixel dengan support refresh rate hingga 60 Hz. Tapi meskipun mungil, monitor Hugibis ini memiliki upscale virtual resolution
hingga 2,5K, tepatnya di 2560 kali 1600. Jadi terlepas berapapun resolusi pada monitor utama yang kita pakai, harusnya monitor Hugibis ini punya cakupan yang tinggi sehingga mampu mengimbangi akan monitor utama secara pixelate agar tidak terlalu jomplang. Ya bukan berarti dia bisa 2,5K, gambarnya 2,5K ya, karena panelnya tuh cuma 960 pixel tadi gitu. Dan lebih lanjut setelah Pichel coba tes color akurasi menggunakan display cal di settingan brightness layar 100%, maka panel layarnya itu memiliki gamut coverage di 99,2% sRGB, 82,7% Adobe RGB, dan 86,3% DCI-P3. Sementara untuk gamut volumenya sendiri ada di 125,7% sRGB, 86,6% Adobe RGB, dan 89,1% DCI-P3. Dan untuk tingkat kecerahannya sendiri maksimumnya ada di 453,7 nits. Jadi memang secara display panel ini juga udah tergolong gokil ya, karena bukan berarti layarnya kecil terus kemudian abal-abal. Karena cara color coverage, color gamutnya segala macam itu udah bahkan di atas dari beberapa laptop yang kita pernah review. Ya kan, gokil. Sementara itu untuk fleksibilitasnya sendiri, maka display 3,5 inci di atas ini memang sebenarnya udah paten. Artinya display ini tuh nggak bisa kita pan, tilt, ataupun di-adjust sesuka hati kita. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena di paket penjualannya tadi, kalau teman-teman ingat, tadi akan ada silicone pad yang memang fungsinya bukan cuma buat dia nggak gampang geser-geser, tapi sedikit menolong lah untuk menambah sudut kemiringan sebanyak 5 derajat. Jadi ujung-ujungnya lumayan lah, setidaknya nggak kaku-kaku amat. Cuma kalau teman-teman tanya, menurut Pichel lebih suka kalau layarnya minimal bisa diputer lah ya gitu kan. Sementara untuk detail desainnya sendiri pada area monitor, tepatnya pada bagian bezel, terdapat 2 tombol. Dimana kedua tombol ini adalah satu tombol brightness dan juga yang kedua adalah tombol power. Untuk tombol brightness sendiri ataupun backlight, dia memiliki 5 tingkatan kecerahan yang teman-teman bisa atur. Dan untuk tombol powernya sendiri pun juga nanti kalau teman-teman pakai harus ditahan sekitar 5 detikan buat dia bisa berfungsi. Jadi ujung-ujungnya lebih aman banget lah kalau misalnya nggak sengaja teman-teman kepencet. Dan nanti masih di bagian depan, pada sisi bawahnya nanti terdapat sederetan port front access sebagai berikut. Yang pertama kita akan menemukan 2 port USB Type-A 3.0. Yang kedua adalah 1 port USB Type-C 3.0, 1 slot micro SD card 3.0, dan 1 slot SD card 3.0. Jadi buat yang laptopnya nggak punya SD card ataupun micro SD card slot, ini sudah sangat-sangat terbantu banget. Nah selanjutnya di bagian samping kiri dan kanan nanti palingan cuma terdapat lubang airflow aja buat memastikan kedalamannya tuh nggak kepanasan. Selebihnya sih memang polosan aja. Nah baru yang agak menarik tuh di bagian belakang nih. Dimana mulai dari sisi paling atas nanti terdapat 2 lubang airflow tambahan. Jadi banyak ya, total lubang airflow-nya itu ada 4. Dan sementara kalau kita ke bawahan dikit, nanti terdapat juga tulisan Hugibis yang ya sebagai pemanis desain aja lah. Nah barisan paling bawah nanti terdapat deretan I/O port utama, yang diantaranya adalah 1 port USB Type-C yang support akan power adaptor 5V 2A, 1 port USB Type-C slot buat menjadi konekkan kepada host ataupun kepada laptop tujuan kita, 1 port full HDMI, dan juga 1 port audio jack 3,5 mm. Buat yang ketiga port tadi USB-C dan juga HDMI memang nggak terlalu banyak masalah. Yang paling penting sebenarnya adalah hadirnya audio jack 3,5 mm nih. Dimana ini waktu kita tes juga berfungsi dengan baik. Dan bisa coba pakai headset dan suaranya memang tergolong ya normal lah. Dan sisanya terakhir di bagian desain itu adalah di bagian bawahnya. Dimana terdapat 4 pad karet sebagai penyangga agar dia tuh nggak mudah tergeser. Dan juga barcode untuk user manual dan juga sederetan sertifikasi internasional. Dan selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dan kita akan masuk kepada bagian berikutnya. Nah sekarang kita masuk ke inti dari produk ini sendiri. Bagaimana sih cara kerjanya bang? Dan fitur apa aja sih yang dia punya? Nah daripada kalian kepo, jadi Pichel akan jelasin. Jadi secara umum ini produk tuh punya 2 fungsi utama. Yang pertama sebagai docking station, yang kedua adalah sebagai mini monitor. Dan Pichel juga sudah coba fact check juga untuk kompatibilitasnya. Dan produk ini tuh memang plug and play buat di semua operating system. Pichel coba di Windows, di macOS, semua lancar jaya, nggak ada masalah. Dan setelah Pichel pakai semingguan, Pichel simpulkan sebenarnya bukan cuma 2, tapi ada 3 mode yang teman-teman bisa aplikasikan. Mode pertama yang Pichel sebut sebagai the best experience. Dimana dengan mode ini kita tuh bisa menggunakan 1 kabel aja dan ini berfungsi sebagai docking plus juga display dan ini merupakan koneksi yang paling optimal. Ini merupakan mode paling ideal tapi ada syaratnya. Dimana syaratnya adalah PC teman-teman ataupun laptop teman-teman harus punya 1 di antara 3 port sakti ini. Nah, jika laptop kalian sudah punya salah satu dari itu, maka cukup menggunakan 1 kabel aja. Yaitu kabel USB Type-C kepada USB Type-C yang sudah disediakan dalam paket penjualan. Dan kita tinggal colokin aja di port yang host tadi, yang bisa dibilang di bagian belakang. Dan dengan 1 kabel ini, maka teman-teman sudah bisa langsung dapat secondary display, sekaligus hub yang lengkap. Dan memang sekedar fact check dari Pichel, port USB hub yang tadi, yang host tadi tuh, dia menggunakan spesifikasi USB 3.1 Gen 2. Yang mana transfer speednya tuh bisa sampai 10 gigabit per second.
Jadi mau nggak mau transfer data bisa nge-boot, chargingnya juga dapet, displaynya juga lancar jaya. Tapi memang konsekuensinya adalah kalau buat kita yang sudah pakai USB 4, di mana dia udah punya bandwidth sampai 40 gigabit per second, ataupun Thunderbolt 4 gitu ya kan, itu otomatis bakal turun speednya, karena kan dia host ini cuma bisa menerima sampai 10 gigabit per second aja. Jadi itu doang konsekuensi negatifnya. Dan juga Pichel coba ngetes pada waktu Pichel cek panasnya pada waktu transfer data seperti ini, maka dengan koneksi yang paling the best experience ini, terlihat terdapat area panas yang terfokus pada sisi kanan dari sisi monitornya dan juga pada docking stationnya, di mana panas rata-rata mencapai 40 derajat Celcius. Oh ya, ngomong-ngomongin soal charging, maka Hugibis ini juga menyediakan power delivery output kepada laptop. Sehingga kalau kita colokin adaptor laptop yang punya USB Type-C, maka pas kita colokin ke laptop yang support power delivery juga di USB Type-C-nya, maka dayanya tuh bisa langsung di-pass through kepada laptop, sehingga bisa sekalian isi daya juga gitu. Nah, selanjutnya kita beralih kepada mode kedua, yaitu the workaround, ataupun mode 2 kabel, yaitu hub dan juga display yang terpisah. Pada mode ini teman-teman bisa mengaktifkan fungsi hubnya dengan cara menggunakan converter USB Type-C kepada USB Type-A yang memang sudah tersedia di kabel bawaan. Nah, teman-teman tinggal colok aja ke slot USB Type-A kalau memang nggak ada USB Type-C, ataupun USB Type-C yang non-Thunderbolt ataupun non-USB 4 ataupun non-display port dan kawan-kawannya tadi, dan harusnya fungsi hubnya akan langsung otomatis menyala. Tapi ada catatannya, kalau dengan koneksi seperti ini, maka data yang melalui port host ini akan diaktifkan fungsi hubnya saja. Jadi displaynya tuh nggak akan otomatis hidup. Dan kalau teman-teman ingin menampilkan displaynya, maka kita butuh kabel HDMI yang dihubungkan kepada Hugibis Mini Monitor dan kepada laptop teman-teman sekalian. Dan perlu diingat, kabel HDMI ini nggak termasuk dalam paket penjualan, jadi teman-teman harus beli sendiri. Nah, selain mode ini menggunakan 2 kabel, maka kecepatan transfer dari data port host kepada laptop ini pun juga mentok. Hanya sampai kepada 5 gigabit per second, ataupun yang port USB 3.0 biasa. Ya, ini balik lagi, tentu tergantung kepada spesifikasi USB yang teman-teman pakai. Jadi jangan sampai teman-teman, "Oh bang, gila ini lambat banget sih, gimana sih?" gitu kan. Nah, itu salah kalian. Lihat dulu itu USB-nya, USB berapa. Nah, mode ketiga sekaligus yang terakhir yaitu the gimmick ataupun mode display only. Ini mode ketiga jujur sih ini mode paling konyol kalau dipilih. Ya, tapi ini bisa jadi mungkin teman-teman yang lagi iseng banget dan pure cuma mau monitor kecilnya doang dan nggak mau pakai fungsi hubnya. Yang Pichel nggak tahu siapa juga yang nggak mau pakai USB hubnya gitu ya. Kita cukup connect aja HDMI dari laptop kepada monitornya. Sementara untuk powernya kita bisa pakai charger eksternal dengan kapasitas 5 volt 2 ampere. Sesuai dengan tulisan pada port belakang yang tadi. Tapi jujur ini kocak sih ya, karena di mode ini core value dari docking stationnya jadi nggak kepake sama sekali. Jadi kalau teman-teman beli ini cuma buat mode display doang, ataupun pajangan buat di meja begini, ya mending beli monitor 3,5 inci yang lain aja, pasti lebih murah sih. Dan terakhir untuk urusan performa, maka Pichel akan uji coba tes kecepatan menggunakan Crystallis Smart. Dan kita akan lakukan dalam 2 kondisi teman-teman. Yang pertama, kita akan colokkan langsung kepada port laptopnya, yaitu di Type A 3.2 Gen 1 di laptopnya, dan kita akan jalankan Crystallis Smart-nya. Dan hasilnya pada pengujian sequential 1 MB dengan 8/1 thread, itu kecepatan membaca datanya adalah 22,6 MB per second dan menulis datanya mencapai 2,93 MB per second. Nah, sementara kalau flash disknya kita colokin kepada port USB Type A pada Hugibis, maka kecepatan membaca datanya mencapai 74,4 MB per second dan tulisnya tuh mencapai 2,93 MB per second. Jadi teman-teman udah lihat tuh ya, ada peningkatan yang signifikan ya. Ini bisa terjadi oleh karena yang tadi, port USB Type A 3.2 Gen 1 di laptopnya itu kan cuma support sampai ke 5 gigabit per second. Sementara kalau misalnya kita colokin ke depan, maka hasilnya mungkin bisa jadi lebih optimal. Tapi balik lagi ya teman-teman, sebenarnya tuh variabelnya banyak banget. Pertama, sebenarnya kita pakai laptopnya apa, ataupun ininya PC-nya apa, port yang kita colokin apa, kemudian kabelnya gimana, segala macam. Itu banyak banget variabelnya. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa bisa jomplang begini, pakai Hugibis jadi lebih bagus, bisa jadi secara bottleneck untuk bandwidth-nya tuh udah lebih minim lah. Ataupun ini udah menggambarkan akan performa aslinya. Sehingga speed dari flash disk-nya tuh bisa lebih maksimal mendekati akan theoretical speed-nya itu sendiri. Dan untuk uji coba kedua, kita tes kecepatan SD card kelas 10. Ya, namun karena laptop yang Pichel pakai nggak ada SD card-nya, jadi Pichel langsung tes ini kepada Hugibis-nya doang. Dan pada saat kita tes menggunakan Crystallis Smart juga, maka hasilnya pada pengujian sequential 1 MB dengan 8/1 thread, itu kecepatan membaca datanya sebesar 94,3 MB per second dan tulisnya mencapai 86,96 MB per second. Jadi cukup oke juga sih sebenarnya. Dan dari hasil pengujian tadi bisa dibilang bahwa Hugibis memang bisa jadi meningkatkan kecepatan baca data flash disk secara substansial. Namun ini juga tidak terlepas dari yang tadi ya Pichel bilang ya, bisa jadi waktu kita colokin langsung ke laptop ada bottleneck di port yang kita colokin. Tetap aja kalau teman-teman colokin flash disk yang mau USB
9 atau USB 10 misalnya gitu kan. Tapi di port laptopnya USB 2 sama aja bohong. Turun speednya ke USB 2 gitu kan. Jadi faktornya tuh banyak banget sih. Jadi ujungnya balik lagi, perhatikan dengan benar portnya. Jadi kalau memang beli laptop, beli PC, pastikan benar-benar mengerti akan port yang kita miliki. Ya sama seperti dia lah, pengen dimengerti biar lebih maksimal gitu effort kita kan. Overall, menurut pribadi Pichel, Huggiebis Mini Monitor USB-C Docking Station ini adalah sebuah docking station yang handal dan juga kuat. Nilai jual utamanya adalah fungsi dockingnya yang serius dengan dukungan USB 3.1 Gen 2 dan juga support kepada port yang tergolong lengkap. Dan tentunya ini dilengkapi dengan fitur mini monitor yang memiliki desain retro dan super menarik banget. Memberikan nilai tambah lah dari segi estetika dan juga informasi. Layar berukuran 3,5 inci ini memang mungkin kekecilan, terutama buat kita yang mau membutuhkan, saya kan mau pakai buat second display segala macam. Kecilan mungkin ya kalau teman-teman buat pakai secara day to day. Namun ukuran ini tuh sebenarnya sudah sangat memadai, terutama buat kita yang cuma sekedar ya nontonin podcast yang kecil-kecil doang, minimal sekedar lihat gambarnya, ekspresi kecil-kecil, ataupun mungkin nonton anime, ataupun nonton yang lain ya yang nggak mau kelihatan secara eksplisit gitu ya kan. Nah. Ataupun ya minimal sekedar menampilkan real time monitoring data lah. Contohnya kayak AIDA 64 ataupun grafik CPU usage, RAM-nya berapa segala macam selagi kita lagi fokus bekerja. Atau kalau buat Pichel biasanya Spotify, Pichel taruh di situ ya kan. Tapi memang dibalik itu semua, desain retro yang unik dan out of the box ini memang sangat cocok banget, terutama buat kita minimal dijadikan hiasan buat di meja kita. Minimalis dan juga estetik banget. Ditambah lagi ya, Pichel nggak usah ngomong lah, dengan hadirnya aneka port kayak slot SD card, micro SD card, yang memang kebanyakan hilang dari laptop modern, ini menjadikan ini menjadi salah satu alternatif yang kita harus miliki. Walaupun Pichel ngerti ini bukan buat dibawa kemana-mana karena ya bentuknya bongsor gitu. Tapi jujur ya, menurut Pichel memang dengan bandrol harga di produk ini tergolong ya agak sedikit overpriced lah. Karena kalau buat bayar yang beneran nyari fungsi, dengan budget segini tuh bisa dapat monitor 24 inci plus juga docking station yang secara terpisah. Nah teman-teman kalau tanya berapa sih bang harganya bang? Harganya ini pada waktu kita beli itu sekitar 1,5 juta teman-teman. Dan kalau teman-teman cari ya ada juga yang mungkin 1,3, 1,4 segala macam. Atau bukan ada yang lebih mahal karena dia berfluktuatif gitu ya. Maka menurut Pichel, produk yang cocok ini sebenarnya buat para kita yang suka multitasking lah. Buat para tech enthusiast yang memang punya budget berlebih, yang kayak aduh duit gue kebanyakan nih, gue mau ngabisinnya gimana lagi ya? Ya udah ini. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau lihat lebih jauh ya, sebenarnya nanti Pichel akan sediakan linknya untuk di toko hijau dan juga toko oranye ya. Kalau teman-teman sendiri gimana menurut teman-teman? 1,5 jutaan buat produk seperti ini worth it atau enggak sih? Layak nggak sih dibeli? Atau mungkin yang kayak aduh skip aja deh gitu ya kan? Tapi Pichel sih oke-oke aja sih. Walaupun agak mahal sih memang, tapi kan lucu gitu loh. Lucu itu kan sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan uang ya kan. Oke. Dan kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang saya akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah channel Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game, yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Walaupun Pichel sudah tidak lama update, tapi yang pasti jangan lupa untuk subscribe. Jadi itu udah Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye! Lucu sih. Ya memang lucu itu nggak bisa dinilai dengan harga. Lucu itu adalah sebuah variabel yang kuantitatif. Kualitatif ya. Kualitatif nggak bisa dihitung ya. Bener. Aduh. Udah pulingar udah gua. Udah, capek.